تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bahasan kita pada malam hari ini adalah babus sabri. Satu bab yang menerangkan tentang kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu selalu menyertai orang-orang yang sabar. Dunia tempat kita berpijak bahwa bumi ini adalah berputar. Nah, ketika bumi ini berputar, maka sesungguhnya apapun yang ada di bumi ini akan ikut berputar. Termasuk kita. Nah, ketika bumi ini berputar dan kita pun ikut berputar, maka kondisi manusia itu selalu berubah-ubah. Jadi enggak netep dalam kondisi yang stabil, enggak. Dia selalu akan berubah-ubah. Kadang kita ini hati rasa bahagia, tapi enggak selamanya. Kadang pula hati kita merasa gundah dan gulana. Kadang kita sehat, kadang pula kita sakit. Kadang orang berjaya, kadang orang juga enggak. Kadang ada orang kaya, ada juga orang miskin. Dan itu adalah sunnatullah. Itu adalah ketetapan Allah. Nah, kemudian ketika manusia dalam kondisi bahagia, entah dengan kesuksesannya, dengan kekayaannya, dengan pangkat dan jabatan, atau apapun yang ia inginkan, ia gapai, atau kondisi manusia sebaliknya, dalam kondisi yang carut-marut, hidup susah, ekonomi susah, udahnya gitu sakit. Dalam kondisi seperti ini, lalu bagaimana kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam menghadapi kehidupan ini yang senantiasa selalu berubah-ubah. Ada bahagia, ada derita, ada sehat, ada sakit, ada sukses, ada enggak sukses. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pengajian kita malam hari ini. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Kalian ketika membaca kitab, kalau kalian menemukan kalimat radhiyallahu anhu, maka itu tandanya adalah sahabat. Kalau kalian membaca kitab, kalian menemukan kalimat rahimahullah. Jadi ada radhiyallahu, ada rahimul. Nah, kalau rahimahullah itu tabi'in dan ke bawah, masuk orang-orang soleh. Jadi kalau kamu membaca kitab radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma, itu menandakan mereka itu adalah sahabat. Nah, di sini ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Yahya.
Siapa itu Abi Yahya? Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini radhiyallahu anhu berarti dia seorang sahabat. Nah, Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Apa sabdanya Nabi? Ajaban li amril mu'min. Sungguh amat menakjubkan masalah urusannya orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Bahwasanya seluruh perkara, seluruh urusan orang mukmin itu semuanya khairun, semuanya baik. Padahal dalam kehidupan, realita dan kenyataan dari yang kita alami dan dialami oleh orang lain, bahwa hidup itu di dunia enggak selamanya bahagia. Ada bahagia, ada derita. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang terasa nyaman, terasa enggak, kadang gundah gulana. Nah, tapi kata Nabi bahwa seluruh perkaranya orang mukmin kulluhu lahu khair, semuanya ada baiknya. Dia sehat ada baiknya, dia sakit ada baiknya. Kemudian dia bahagia ada baiknya, dia menderita juga ada baiknya. Walaitsa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan itu tidak berlaku kepada semua orang illa lil mu'minin, kecuali hanya buat orang mukmin. Berarti kalau non mukmin mah enggak berlaku. Sekali lagi, hidup ini kadang bahagia, kadang derita, kadang senang, kadang sengsara, kadang sehat, kadang sakit. Mungkin bagi mereka yang bukan mukmin, ketika mereka bahagia, mereka akan senang. Ketika mereka sehat, mereka senang. Karena ketika mereka sukses, mereka senang. Tapi ketika mereka derita, mereka sakit, mereka sengsara, mungkin bagi mereka itu adalah hal yang aneh bagi mereka, tapi tidak bagi orang mukmin. Apa kata Nabi? In asabatahu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika seorang mukmin asabathu sarra, in asabathu sarra, ketika orang mukmin mendapatkan kebahagiaan, entah apa saja kebahagiaan yang dia dapati, syakara, dia bersyukur. Dikasih oleh Allah sehat, dia bersyukur. Dikasih sama Allah dia sukses, dia bersyukur. Dikasih sama Allah dia jadi orang kaya, dia bersyukur. Dikasih sama Allah dia bisa menggapai cita-citanya, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka baiklah buat orang mukmin yang pandai bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambahkan. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah pasti akan menambahkan kenikmatan itu. Nah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika orang mukmin itu tertimpa musibah, entah sakitkah, yang dulunya kaya jatuh miskin, yang dulu nampak bahagia jadi derita. Yang jelas dia kena musibah. Sabaro, kemudian dia sabar. Fakana khairan lahu, maka itu adalah merupakan kebaikan buat orang itu.
intinya kita sebagai orang mukmin. Ya, kita sebagai orang mukmin. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kewajiban yang harus kita laksanakan dari berbagai macam nikmat Allah itu adalah kita mensyukuri nikmat Allah. Qaulan wa fi'lan. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara mengucapkan alhamdulillah wa fi'lan dan diaplikasikan dengan perbuatan. Misal datang bulan suci Ramadan, kondisi kita sehat walafiat. Alhamdulillah, kondisi kita sehat, aplikasikan bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa. Itu namanya fi'lan wa qaulan atau qaulan wa fi'lan. Maka yakinilah, selagi kita orang mukmin, kemudian kita mendapatkan berbagai macam nikmat, dan dari berbagai macam nikmat itu lalu kita syukuri, maka yakinkanlah Allah akan menambah kenikmatan itu. Ketika kita sukses, entah dalam bidang apa, Allah memberikan kesuksesan. Kemudian kita mensyukuri kenikmatan sukses itu, maka pastikan Allah akan menambah kesuksesan. Kemudian, bahwa hidup ini selalu berubah. Satu saat, apa yang kita harapkan tidak terjadi sama diri kita. Kita ingin bahagia, ternyata yang kita dapati derita. Kita ingin sehat walafiat, ternyata yang kita dapati apa? Sakit. Kita ingin kesuksesan, yang kita dapati kegagalan. Nah, ketika kita menghadapi musibah yang seperti itu, sebagai orang mukmin, maka ajaran dan anjuran yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi, sabaro. Kita harus sabar. Nah, ketika kita sabar dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita, kita penuh dengan kesabaran dan menerima dengan hati yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, innallaha ma'as, bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Bersyukurlah ketika menerima nikmat, bersabarlah ketika menerima musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.